Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pelaku tabrak lari yang menewaskan mahasiswi di Lampung berhasil ditangkap petugas. Dalam pelariannya, tersangka mencoba mengelabui petugas dengan merubah bentuk mobil. Suherman langsung digiring petugas Polres Pringsewu, Lampung. Pria 40 tahun tersebut merupakan tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan seorang mahasiswi beberapa waktu lalu. Saat diamankan, truk yang dikendarai pelaku sedang dalam proses perbaikan dan diduga sedang berupaya dirubah ciri khasnya untuk mengelabui polisi. Tersangka ini dengan kendaraannya, sebenarnya dia mengetahui bahwa kendaraan yang dikemudikannya dia sudah mencelakakan orang. Namun karena dia merasa panik dan takut diamuk massa, dia melarikan diri. Dia tidak mencoba membantu korban ataupun menolong, tapi dia melarikan diri. Sebelumnya, peristiwa kecelakaan menimpa sebuah sepeda motor 4 Februari lalu di ruas Jalan Lintas Barat kilometer 4244 Kelurahan Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Lampung. Seorang mahasiswi tewas terlindas saat hendak pergi menuju kampusnya. Wanita 18 tahun itu tewas dengan luka berat di kepala. Atas perbuatannya, kini pelaku bakal terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu, Lampung. Ya, astagfirullahaladzim, sudah menjadi pelaku tabrak lari, pelaku juga percaya diri ingin mengelabui pihak polisi. Semoga pelaku mendapat efek jera dan dihukum seadil mungkin. Ustadz, melihat berita tadi, pelaku benar-benar tega dengan tidak tanggung jawab, sudah menghilangkan nyawa korban dan masih berani kabur dan ingin mengelabui polisi. Apa ganjaran yang pas bagi orang yang mangkir dari tanggung jawab, Ustadz? Ya, Mbak Cinta, seseorang wajib mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Itulah ciri manusia yang berperadaban, manusia yang berbudaya. Karena ia diikat, ikatan adabnya, ikatan akhlaknya, bertanggung jawab terhadap semua yang ia lakukan. Kalau sebuah salah, maka ia patut meminta maaf dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, tidak malah kemudian lari dari tanggung jawab. Di surat An-Nisa 58, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innallaha ya'murukum an tu'addil amanati ila ahliha." Sungguh Allah itu mewajibkan seseorang bertanggung jawab atas semua yang ia jalankan. Kalau konteksnya amanah, di sini kan konteksnya tanggung jawab karena ia mencelakakan orang. Tentu kalau itu tidak disengajakan, maka ia kemudian nanti tidak akan mendapatkan maaf dari keluarganya. Dan ada konsekuensi hukum yang dijalankan. Berdasarkan ayat tadi, maka orang yang mangkir dari kewajiban, orang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat tadi, sungguh dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi sepanjang dengan perbuatan-perbuatan salah tersebut, mungkin ia juga kehidupannya tidak akan berjalan dengan baik. Karena ia masih tetap secara fitrah, secara kodrati, ia pula menyadari bahwa itu kesalahan. Apalagi Nabi SAW juga menyebutkan, laisa minna man ghassan, orang yang mangkir dari kewajiban, orang yang lari dari tanggung jawab apapun di dunia, maka dia tidak digolongkan umat Nabi. Padahal kita ingin menjadi umat Nabi agar kita mendapatkan syafaat. Berarti ia terhalang dari syafaat Nabi kalau ia tidak menyelesaikan itu sepanjang ia bertanggung jawab. Dan orang yang bertanggung jawab, Allah Subhanahu wa taala juga akan memaafkan kesalahannya. Serta Allah berkenan kemudian akan memberikan kebaikan-kebaikan pasca ia bertanggung jawab. Karena bentuk dari tanggung jawab itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat juga dikatakan, orang yang bertanggung jawab akan mendapatkan ridha Allah. Sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanggung jawab atas perbuatan kita, jangan sampai kita mengelak, apalagi kita sengaja untuk kabur dari tanggung jawab. Karena Allah Maha melihat, tidak hanya di dunia, nanti kehidupannya tidak akan berjalan dengan baik, tapi Allah menunggu tanggung jawabnya nanti di yaumul qiyamah. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Ustadz Atabi, kalau melihat dari berita tadi, mungkinkah orang yang mangkir dari tanggung jawab ini didasari dari sikap yang terbiasa berbohong? Lalu bagaimana nih Ustadz, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan umat Islam dalam hal bertanggung jawab dan terhindar dari sifat pembohong? Iyyakum wal kadzib. Sungguh kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa sifat bohong, sifat lari dari tanggung jawab, sifat menyembunyikan diri sendiri adalah sifat yang tercela, yahdi ilal fujur, membawa kepada kejahatan-kejahatan berikutnya. Awalnya dia memang lari dari tanggung jawab,
Tapi kemudian ketika ditanya, ia akan bohong, ia akan dusta, ia akan mengelak dengan berbagai cara. Maka itulah sesungguhnya ketika seseorang melakukan satu perbuatan tercela, dalam konteks ini bohong, maka ia akan melakukan kebohongan berikutnya dan ia akan melakukan penipuan atau menyembunyikan apa yang sesungguhnya terjadi, dan itu menjadi satu catatan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengingatkan kita tentang ancaman bagi orang yang berbohong, bahwa ra'su dzunub al-kadzib, sungguh kepalanya dosa itu bohong. Berarti bahwa kalau di kepalanya itu ada kebohongan-kebohongan, maka tangannya juga tangan kebohongan. Lisannya adalah lisan kebohongan. Tangan kakinya juga kaki-kaki kebohongan. Semua nanti perbuatannya juga perbuatan kebohongan. Padahal berbohong sekali amat sangat besar ancamannya dari Allah. Bagaimana dahulu terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha, ia dituduh melakukan perbuatan nista, padahal itu adalah kebohongan yang besar, namanya ismun azim, yaitu dosa yang sangat besar yang kita kenal dengan haditsul ifki. Dari peristiwa itu Allah mewanti-wanti orang yang menyebarkan kebohongan, orang yang berbuat kebohong, orang yang berdusta, menyembunyikan, orang yang lari dari tanggung jawab, maka siap-siaplah kata Allah di surat An-Nur ayat 20 untuk mendapatkan kecelakaan di dunia, kesengsaraan di dunia, dan nanti di akhirat kelak disiapkan azabun alim, azab 2 kali lipat dari azab-azab atas dosa-dosa yang lainnya karena beratnya sifat bohong. Nabi sendiri di antara sifatnya yang paling agung adalah al-amin, selalu dipercaya, selalu bertanggung jawab, selalu pula menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, azab yang sangat pedih sekali ya Ustadz ketika berbohong, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat nanti. Kalau sudah melakukan sekali kebohongan, akan melakukan kebohongan-kebohongan yang lain. Lebih baik jujur meskipun pahit. Dan tausiah tadi sekaligus menutup jumpa kita di segmen 2 ini bersama Ustadz Atabik Lutfi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Atabik Lutfi atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Nurul Cinta. Sama-sama, terima kasih banyak Ustadz Atabik Lutfi.